Alhamdulillah, Nabila. Baik, untuk materi hari ini ada di share screen atau gimana, Pak? Saya share screen ya nanti, saya share screen-nya. Tapi makanya nih tadi saya siapkan materi ini apa pengenalan ya. Ini Iya, boleh Pak. ini Kita gimana? memang Mau market update, tapi market update nanti mungkin biar dibawa Pak Franky kali yang biar lebih apa ya, biar sekalian tip tradingnya ya. ya, karena kita memang pesertanya kan kita buka untuk umum, Mhm. jadi perlu ada pengenalan juga bagaimana pentingnya investasi di pasar modal ini sendiri. Ya. Ya, nantinya Pak Franky juga akan membahas lebih detail. Kita sapa dulu pemateri kedua kita, Pak Franky. Sudah standby, Pak? Lagi persiapan sih Nabila, lanjut aja dulu. Oke, siap Pak, aman. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kegiatan forum kita pada hari ini memang santai ya, jadi kita harapkan aktif diskusinya supaya ilmu yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sebelum nanti kita akan membahas bagaimana trading di pasar modal, akan kita dengarkan terlebih dahulu materi dari Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Aceh, Bapak Tasrif Hadi. Untuk itu langsung saja kita persilahkan kepada Bapak Tasrif Hadi. Silahkan Pak. Ya, makasih Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Franky, apa kabar? Selamat datang di Aceh hari ini secara virtual. Selamat sore Pak Tasrif, lama tak berjumpa. Selamat datang di Aceh hari ini Pak Franky. Iya, ini aku lagi persiapan ini. Walaupun hari ini datang ke Acehnya virtual gitu ya. Iya. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta ya, apa namanya trading apa pada hari ini oleh teman-teman RHB gitu ya. Trading nyaman dengan semangat pemuda gitu ya, dengan semangat pemuda. Nah, tentunya semangat pemuda ya, yang seperti kita ketahui pemuda itu sangat apa namanya punya semangat, punya apa namanya energi yang gede, energi yang besar ya, ya untuk melakukan sesuatu gitu ya. Nah, begitu juga di trading. Kadang-kadang ya justru pemuda ya, semangat pemuda, semangat anak-anak muda kita ya cukup luar biasa dalam melakukan trading. Tapi ya semangat pemuda ini juga mungkin nanti akan di-share oleh Pak Franky ya. Kita punya semangat yang tinggi, semangat yang baik itu juga cukup bagus, tapi juga harus apa namanya diikuti dengan mungkin ada yang namanya psikologi tradingnya ya, dengan ada yang teknik ya, teknik tradingnya. Jadi dalam kita berinvestasi, dalam kita apa namanya melakukan sesuatu itu nggak asal tembak gitu ya. Jadi ada teknisnya, ada ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan. Kapan kita masuk, kapan kita keluar, dan kapan kita harus cut loss misalnya. Nah, itu juga harus harus seiring ya. Jadi nanti mungkin akan dibahas detail oleh Pak Franky. Baik. Ini saya bisa langsung share screen nggak nih, Nabila? Harusnya bisa Pak, coba dites dulu. Ini Bapak sudah jadi co-host nih saya lihat. Oh gitu ya. Ya. Nah, saya coba cari filenya ya. Sebentar. Ya, untuk teman-teman yang baru bergabung, kita informasikan juga, kita harapkan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bisa berpartisipasi aktif, memberikan pertanyaan ataupun komentar dari kolom chatnya, supaya dialognya bisa dua arah ya. Dan kita juga sudah menyiapkan beberapa door prize untuk peserta yang paling aktif nih, yang memberikan pertanyaan terbaik ataupun komentar terbaik. Nah, itu nanti ada penilaiannya, akan ada door prize dari Bursa Efek Indonesia. Jadi
Silahkan bagi yang punya pertanyaan untuk disampaikan. Kalau ada kendala dari aplikasi Zoom-nya bisa juga via WhatsApp group ya. Sudah standby Pak ya? Ya baik, kelihatan ya, Iya. sudah kelihatan ya untuk apa namanya materi yang saya share ya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya lebih mungkin untuk yang Bapak Ibu yang baru ya, yang baru masuk di investasi pasar modal, yang baru mulai berinvestasi saham. Nah, untuk kita yang mau mulai ya untuk berinvestasi di pasar modal, terutama saham, tentunya kita harus tahu dulu nih ya, di mana kita berinvestasi, di mana kita apa namanya, instrumen apa yang kita investasikan, instrumen apa yang kita ini apa namanya akan perdagangkan. Nah, baik, sebelumnya Bapak Ibu mungkin berkaitan dengan pasar modal ya, pasar modal pasti ini akan berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi ya, baik global maupun kondisi ekonomi apa namanya, baik global maupun kondisi ekonomi sebentar. Mungkin supaya lebih ini ya, maupun ekonomi domestik ya, global dan domestik. Nah, ini kita bisa lihat sekarang Bapak Ibu sekalian ya, kondisi ekonomi global seperti apa. Tentunya secara global ya, pertumbuhan ekonomi dunia juga dalam apa namanya mengalami penurunan ya, mengalami penurunan. Global trade volumenya juga mengalami penurunan gitu ya. Jadi terutama di 2020 ini juga sangat luar biasa. Begitu juga dengan Indonesia ya. Negara Indonesia, negara-negara Asia, Indonesia, India ya, itu juga mengalami penurunan ya, penurunan yang luar biasa dari growth ya, dari sisi growth. Begitu juga dengan sisi apa namanya nilai apa suku bunga ya, suku bunga juga mengalami tren penurunan ya, mengalami tren penurunan. Nah, ini bisa kita lihat data yang ada di kami ya, data di kami real economic growth-nya Indonesia Q2 itu minus 5,32% ya, inflasinya itu 1,32%, BI 7 days rate-nya itu juga 4% ya, dan dalam waktu dekat juga akan diumumkan lagi tentang BI 7 days rate-nya. Nah, baik, kalau kita lihat Indonesia banding dengan negara-negara emerging market lainnya, ya Bapak Ibu sekalian, ya exchange rate kita memang minus, tapi dibanding dengan negara-negara, ya dengan negara-negara emerging market lainnya, kita masih sedikit lebih beruntung, minusnya itu tidak terlalu ya dibanding negara lainnya. Nah, begitu juga di GDP, ya GDP growth-nya juga kita mengalami perlambatan, inflasi juga ya, inflasi juga mengalami perlambatan di Indonesia, termasuk juga nilai tukar current account ya, current account defisit kita juga itu minus ya, minus. Nah, untuk suku bunga ya, suku bunga Indonesia dibanding negara-negara emerging market lainnya itu sebenarnya kita sudah termasuk salah satu termasuk di negara-negara dengan bunga suku bunga yang rendah dibanding negara-negara emerging market lainnya. Ya, kalau kita lihat Argentina itu sampai 15% ya, Turki itu masih di atas 8% dan sebagainya. Nah, baik, sekarang Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan tema apa namanya? Trading dengan semangat pemuda, gitu kan? Trading nyaman dengan semangat pemuda, tentunya kita boleh semangat, kita boleh punya energi lebih, tapi kita harus tahu dulu di mana kita berinvestasi, di mana kita berada, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pasar modal Indonesia merupakan ya tempat bertemu pihak penjual, pihak yang butuh dana dengan pihak yang
punya dana, ya, pihak yang butuh dana dengan pihak yang punya dana. Nah, di sini memungkinkan Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, untuk bisa memiliki perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa. Saat ini ada lebih dari 700 perusahaan yang tercatat di bursa, yang itu semuanya bisa dimiliki oleh kita semua, ya. Kita bisa jadi bagian pemilik, ya, pemilik perusahaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, manfaat pasar modal sendiri, ya, ini seperti yang kita ketahui bersama, ya, bagi masyarakat itu penciptaan lapangan kerja, bagi investor sarana investasi, gitu ya. Terus bagi emiten itu untuk penyebaran kepemilikan, ya, ke seluruh lapisan masyarakat. Jadi sekarang dengan adanya pasar modal, seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, ya, itu bisa menjadi pemilik perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa. Nah, tentunya bagi pengusaha sendiri ini juga sebagai sumber pembiayaan, ya. Nah, bagi dunia usaha, saya sering berinteraksi dengan teman-teman di dunia usaha, ya. Untuk pembiayaan, untuk akses permodalan, saat ini masih sekitar 80% pengusaha, ya, Indonesia, pengusaha lokal terutama di daerah-daerah, sekitar 80-90% itu masih sangat mengandalkan pendanaan secara konvensional, gitu ya. Pendanaan ya mungkin mereka cuma tahu hanya satu sumber, yaitu perbankan, ya. Padahal di sisi lain juga ada pasar modal dalam hal ini sebagai pelengkap, ya, yang bisa melengkapi. Jadi perbankan dan pasar modal, pasar uang dan pasar modal itu sebenarnya saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Jadi pengusaha itu bisa mengakses pendanaan melalui pasar modal, yaitu bisa melalui IPO, right issue, obligasi dan sebagainya. Nah, bagi negara apa? Bagi negara tentunya, ya, sangat banyak impact-nya pasar modal bagi negara. Yang pertama keterbukaan dan profesionalisme, yang kedua iklim usaha, yang kedua yang lainnya juga sebagai sumber pendapatan pajak yang salah satu yang terbesar saat ini, ya, di Indonesia. Nah, pasar modal, ya, dan pasar modal bagi negara juga mempunyai multiplier effect, ya, multiplier effect yang cukup signifikan, ya. Salah satunya apa? Salah satunya dengan perusahaan mendapatkan pendanaan dari pasar, ya, pendanaan dari pasar modal, perusahaan bisa ekspansi, perusahaan bisa berkembang, bisa mengembangkan diri, otomatis secara langsung atau tidak langsung tentunya akan menyerap tenaga kerja yang juga berdampak pada program-program pemerintah, ya di samping program-program pemerintah, yaitu penurunan pengangguran. Jadi dengan semakin banyak perusahaan-perusahaan besar, perusahaan maju yang ada di Indonesia, tentunya tenaga kerja yang akan terserap juga semakin banyak. Nah, itu salah satu multiplier efeknya pasar modal bagi negara. Baik. Nah, struktur pasar modal Indonesia, ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin yang ini terutama bagi Bapak Ibu yang baru mulai atau baru mau tahu nih tentang investasi saham, tentang pasar modal seperti apa. Nah, struktur pasar modal, ya, di Indonesia seperti yang Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu sekalian, ya, ada Otoritas Jasa Keuangan itu sebagai lembaga pengawasan, ada Bursa Efek Indonesia sebagai lembaga penyelenggara, ya, sebagai lembaga penyelenggara, dan sarana dan prasarana perdagangan, ada Kustodian Sentral Efek Indonesia, ya, itu sebagai lembaga lembaga penyimpanan, ya, penyimpanan, dan ada juga clearing penjaminan efek itu sebagai lembaga penyelesaian transaksi. Nah, keempat lembaga ini merupakan regulator di pasar modal Indonesia, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, selain keempat lembaga ini, tentunya, ya, di pasar modal Indonesia dibutuhkannya ada pelaku dan pelaksana pasar modal, ya. Di sana ada yang namanya perusahaan efek. Perusahaan efek itu beraktivitas sebagai penjamin emisi, manajer investasi, perantara perdagangan efek, ya.
Itu aktivitas perusahaan efek. Juga di sini ada lembaga penunjang. Selain lembaga penunjang ada profesi penunjang, ya. Ada profesi penunjang seperti akuntan publik, ya, konsultan hukum, penilai efek, notaris dan lain-lain. Nah, selain ada perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, tentunya juga ada emiten. Nah, emiten inilah yang yang menjual sahamnya, yang menjual kepemilikannya di pasar sehingga masyarakat bisa ikut memiliki. Ya, banyak perusahaan-perusahaan besar. Mungkin saya yakin juga di sekeliling atau di sekitar Bapak Ibu sekalian banyak perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat di bursa. Atau paling tidak produk-produk perusahaan tercatat sudah Bapak Ibu pergunakan sehari-hari selama ini gitu ya. Karena berbagai macam produk mulai dari kendaraan, minyak goreng ya, shampoo ya, pembiayaan sepeda motor, pembiayaan mobil, perbankan dan sebagainya itu sudah menjadi perusahaan tercatat. Nah, selain emiten juga di pasar modal dibutuhkannya ada investor. Investor ini ada yang retail dan ada institusi. Nah, retail siapa? Retail tentunya kita semua, masyarakat Indonesia. Ya, baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat asing. Ya. Nah, sedangkan institusi siapa? Institusi itu biasanya lembaga pensiun, dana pensiun, dana pensiun, ada manajer investasi dan lain-lain, ya. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, ya, ini bisa kita lihat ya, Bursa Efek Indonesia ya visi misinya menjadi bursa yang kompetitif ya dengan kredibilitas tingkat dunia. Ya saat ini market cap Bursa Indonesia ya, ini data Agustus itu 6.000 triliun, 6.774 triliun itu data Agustus. Kalau hari ini ya, kalau market cap pada hari ini itu 5.988 triliun. Artinya market kita kemarin ya di Agustus sempat naik tinggi dan akhir-akhir ini sempat terdepresiasi kembali, terkoreksi kembali sehingga beberapa saham-saham perusahaan itu mengalami penurunan ya. Nah, market cap growth-nya itu dalam 10 tahun terakhir itu rata-rata itu 10% ya, dan market cap GDP ke GDP-nya itu sekitar 38% ya. Untuk tahun ini average ya trading value di Bursa Indonesia memang mengalami penurunan. Hal ini juga sama dialami beberapa bursa-bursa utama dunia lainnya. Nah, peran Bursa Efek Indonesia ini Bapak Ibu, tentunya ya Bapak Ibu sekalian sering ya atau bahkan sangat sering mendengar tawaran-tawaran investasi. Nah, di sini kita perlu cerdas ya, kita perlu mawas diri, perlu waspada ya terhadap penawaran-penawaran investasi bodong ya. Kita harus tahu nih, ada yang bilang, "Bu, investasi saham, ayo investasi saham bla bla, transfer duitnya ke saya ini segala macam." Itu hati-hati, coba dilihat. Yang berinvestasi saham yang bisa melakukan tempat investasi saham tentu yang pertama yang paling mudah kita lihat namanya di belakangnya ada sekuritasnya ya, dan mendapat izin dari otoritas jasa keuangan dan transaksinya dilakukan di bursa ya. Banyak tuh dulu yang melakukan penawaran transaksi saham bahwa perusahaannya akan IPO sekian tahun lagi, hati-hati, itu yang perlu kita cermati. Nah, Bapak Ibu perlu tahu ya. Nah, peran bursa apa? Membuat peraturan, ya, peraturan perdagangan, ya. Jadi peraturan perdagangan, jadi itu bursa membuat peraturan agar perdagangan di bursa itu bisa berjalan secara efektif, efisien dan transparan. Nah, selanjutnya menyebarluaskan informasi bursa. Nah, menyebarluaskan informasi bursa itu dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dengan berbagai macam cara dan berbagai macam media. Salah satunya dengan mendirikan IDX Channel misalnya, ya ada IDX Channel, ya TV bursa yang bisa ditonton di seluruh penjuru negeri. Kantor perwakilan bursa, ya juga sekarang sudah ada di hampir seluruh provinsi di Indonesia.
ya, menyediakan sarana dan prasarana perdagangan efek, ya. Nah, yang saat ini yang bisa Bapak dan Ibu bisa lakukan perdagangan, ya, saat ini bisa pakai handphone, pakai laptop atau dimanapun kita berada. Nah, itu sarana dan prasarana perdagangannya itu disiapkan oleh bursa, ya, tentunya sebagai ada perantara perusahaan efek di sana, ada perantara sekuritas di sana sebagai perantara antara bursa dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, peran bursa lainnya itu mencegah, ya, yang dilarang di bursa, ya. Itu di kita juga ada salah satu direktorat pengawasan di sana yang yang memonitor terkait hal-hal yang dicegah di bursa, ya. Selanjutnya menciptakan instrumen baru, ya, yang seperti yang sudah kita rasakan sekarang, ada ETF, ya, ada DIRE, warrant, dan beberapa instrumen-instrumen lainnya selain saham, ya, dan mengupayakan likuiditas. Nah, ini market, ya, capital market kita, ya, dari tahun 92 sampai 2020, ya. Tentunya dalam perjalanannya ada berfluktuasi, tapi capital market Indonesia itu tentunya selalu bertumbuh, ya. Nah, untuk 2020 sendiri, bursa kita ini sudah minus sekitar 16%, ya. Hal ini juga salah satu maksudnya ya termasuk dalam dibanding dengan penurunan sebelumnya, tapi masih lebih baik jika dibanding dengan beberapa negara-negara emerging market atau beberapa bursa-bursa utama dunia lainnya, ya. Ya, 2008 bursa Indonesia minus, 2013 minus, 2015 minus. Tapi setiap sehabis minus pasti ada bursa kita biasanya yang paling cepat recovery, paling cepat perbaikannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat, kita bandingkan bursa Indonesia dibanding bursa-bursa lainnya yang ada di dunia, ya. Bursa Indonesia salah satu bursa yang mengalami penurunan terdalam untuk kondisi saat ini, pandemi saat ini, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, tentunya sesuai dengan tema, ya, kita semua umur kita boleh tua, tapi kita harus punya semangat tetap muda, ya, supaya juga cuan kita juga bisa mengalir lebih deras lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk Bapak Ibu yang baru terjun di capital market, ya. Yang perlu Bapak Ibu ketahui tentunya lebih dari 700 perusahaan yang bisa kita beli, yang bisa kita miliki, ya. Ini sebagian kecil perusahaan-perusahaan yang bisa kita miliki yang saya tampilkan. Tentunya, ya, perusahaan-perusahaan ini tidak asing buat kita, ya, dan produk-produknya pastinya kita pakai sehari-hari, ya. Contohnya mungkin perusahaan perbankan. Bapak Ibu mungkin punya rekening bank, ya, salah satu bank tercatat, ya. Jadi secara nggak langsung Bapak Ibu sudah menjadi pemilik sudah menjadi nasabah perbankan tersebut. Nah, sekarang kami mengajak Bapak Ibu sekalian berpikir dengan cara yang berbeda. Kita jangan hanya menjadi nasabah, ya, di bank tersebut, tapi kita juga harus menjadi pemilik banknya. Kenapa? Supaya banknya untung, ya, banknya keuntungan bank tersebut bisa kita nikmatin juga. Kita bisa dapat sharing keuntungan dari perbankan atau dari perusahaan yang produknya kita pakai, ya, dalam bentuk dividen, ya. Tentunya dalam bentuk dividen, share dividen. Tentunya besaran dividen, ya, bisa kita dapatkan berapa besar. Tentunya itu semua sesuai dengan kesepakatan ditentukan dalam rapat umum pemegang saham, ya. Jadi selain kita jadi nasabah atau selain kita jadi pengguna produk-produk perusahaan tercatat, ayo kita rubah mindset kita. Kita harus jadi pemilik perusahaan tercatat, harus menjadi pemilik perusahaan tersebut. Nah, kinerja saham nih, perusahaan tercatat dalam 10 tahun terakhir, ya.
Bapak Ibu sekalian, lebih dari 700 perusahaan yang yang tercatat di bursa, ya. Rata-rata pertumbuhan IHSG selama 10 tahun terakhir itu 3,5%, ya, karena tahun ini cukup dalam penurunannya, ya. Tapi ingat, beberapa krisis yang lalu, ya, bursa kita turun dalam tapi naiknya juga cukup luar biasa. Jadi recovery-nya paling cepat di dunia. Nah, baik. Perbandingan, ya, Bapak Ibu bisa dilihat sekarang, ya, perbandingan domestik dengan asing, ya. Jadi investor asing dengan domestik itu kepemilikannya saat ini ya mungkin sudah apa namanya udah seimbang ya. Hal ini sangat jauh berbeda di tahun 2015 ke bawah, di mana waktu itu domestik justru merupakan pihak yang paling sedikit ya berinvestasi di pasar modal Indonesia. Justru pasar modal kita itu waktu itu didominasi asing. Nah, sekarang sudah berimbang ya, sudah berimbang untuk dari sisi jumlah kepemilikannya. Nah, peningkatan jumlah investor juga dari tahun ke tahun sangat mengalami peningkatan rata-rata di atas 12% selama 5 tahun terakhir ya 2014 sampai 2019. Begitu juga dengan investor aktif. Nah, tapi investor aktif ini juga masih sangat sedikit angka jumlahnya dibanding dengan jumlah investor aktif dengan jumlah investor itu masih sangat jomplang, masih sangat jauh. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, tentunya dalam memilih instrumen investasi kita harus jeli, kita harus cermat, ya. Kalau Bapak Ibu ada penawaran untuk berinvestasi dalam instrumen investasi, tentunya bukan hanya saham, tapi Bapak Ibu harus cermat di sana, ya, harus cermat. Artinya apa? Bahwa jangan sampai uang Bapak Ibu tersebut diinvestasikan kepada instrumen-instrumen investasi yang nggak jelas akan keberadaannya, ya, yang nggak jelas. Nah, kalau Bapak Ibu ada penawaran investasi saham nih, ya udah, kalau investasi saham lihat, cek aja di websitenya bursa www.idx.co.id, cek di sana, dia anggota bursa nggak, ya, perusahaan yang menawarkan itu, sekuritas yang menawarkan itu anggota bursa nggak? Kalau bukan anggota bursa, kami sarankan baiknya hubungi anggota bursa terdekat. Mungkin dia kegiatan kita pada hari ini ada RHB Sekuritas nih yang akan sharing. Jadi RHB Sekuritas salah satu anggota bursa ya, yang kalau di Aceh juga salah satu anggota bursa yang paling aktif ya untuk melakukan edukasi, sharing dan upgrading para nasabah-nasabahnya. Jadi nggak ada salahnya coba hubungin anggota bursa yang ada, yang tercatat. Maksudnya yang ada namanya, cek di websitenya bursa. Nah, jadi hati-hati, jangan sampai uang yang kita sudah susah payah kita cari, tiba-tiba hilang begitu saja dibawa lari karena investasi yang kita pilih, investasi bodong, nggak tahu asal-usulnya, nggak tahu perizinannya, dan dan kita sendiri nggak paham investasi tersebut. Yang paling penting kita harus rasional dalam memilih investasi, ya. Nggak ada investasi itu yang pasti untung, nggak ada investasi itu yang selalu untung, ya. Nah, tentunya ya kita harus cermat, harus jeli terhadap itu. Investasi di saham sendiri pasti untung nggak? Belum tentu untung, belum selalu untung. Di sana perlu cermat, tentu perlu kita pelajari dan perlu belajar. Nah, nanti ini akan di-sharing oleh Pak Franky seperti apa. Nah, jadi untuk mulai berinvestasi saham, saran kami mulai step by step, ikut pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh teman-teman sekuritas. Selain itu juga cari baca sumber-sumber pengetahuan yang banyak yang sekarang ini mudah kita akses. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin kenapa saya mengatakan investasi saham relatif aman, ya, tentunya karena di saham, di pasar modal regulasinya sangat ketat, high regulated, ya, high regulated. Tentunya kita dalam berinvestasi harus
mengetahui cara-cara berinvestasi yang benar, ya. Nah, yang perlu dipahami adalah Bapak Ibu sekalian, dana Bapak Ibu kalau disimpan di bank tentu ada lembaga penjamin, ya. Ada lembaga penjamin yang namanya adalah LPS. Nah, kalau yang saham Bapak Ibu sekalian, aset Bapak Ibu yang ada di pasar modal gimana? Ada lembaga penjamin nggak? Ya. Nah, saat ini bursa sudah membentuk lembaga penjamin tersebut, yaitu SIPF, Securities Investor Protection Fund. Jadi dana Bapak Ibu aset Bapak Ibu sekalian itu ada lembaga penjaminnya. Kalau uang kita yang ada di bank ada lembaga penjamin LPS, yang di pasar modal ada SIPF, ya. Bapak Ibu sekalian. Di samping itu untuk rekening saham. Nanti Bapak Ibu sekalian yang buka rekening saham misalnya. Nah, saat ini dana investor atau dana kita dengan dana sekuritas itu sudah dipisah. Jadi makanya investor yang buka rekening saham nantinya, yang buka rekening saham itu akan dipisah, akan dibukakan rekening dana investor namanya, RDN. Itu atas nama kita sendiri, atas nama Bapak Ibu sendiri, bukan atas nama orang lain, sehingga relatif lebih aman, dana tersebut bisa keluar kalau ada perintah beli atau jual dari kita, sehingga dana kita yang ada di rekening kita lebih aman. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai untuk mempersingkat waktu juga, nanti juga kita akan diakhiri tentunya ada sesi-sesi tanya jawab, ya Bapak Ibu sekalian. Ada banyak perusahaan yang tercatat di bursa yang bisa kita miliki. Mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita menjadi pengguna perusahaan-perusahaan tercatat di bursa. Jadi nggak ada salahnya, ya Bapak Ibu sekalian. Udah saatnya saat ini Bapak Ibu juga menjadi pemilik perusahaan-perusahaan tercatat di bursa, ya, sehingga Bapak Ibu sekalian juga bisa menikmati keuntungan dari perusahaan tersebut, ya, dari keuntungan dalam bentuk dividen, dan kita juga bisa menikmati pertumbuhan ekonomi Indonesia, kita bisa menikmati pertumbuhan perusahaan tersebut. Semakin besar perusahaan, semakin besar tumbuh perusahaan, semakin berkembang tentunya aset kita, yang saham kita yang ada di sana juga akan semakin berkembang. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, ya, melalui pasar modal Indonesia, ya, dengan semangat Sumpah Pemuda, dengan semangat pemuda, ya, yang berkobar, yang menggelora melalui pasar modal Indonesia, mari kita beli kembali Indonesia. Mungkin demikian, Nabila, silahkan bisa diambil alih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrif Nur Hadi dari Bursa Efek Indonesia, kantor perwakilan Aceh. Sudah banyak sekali tadi pemahaman terkait pasar modal itu sendiri, dan satu yang paling saya catatkan bahwa IHSG ini sedang diskon, ya, karena saya sebagai wanita Pak sensitif sama diskon-diskon nih. Ya, IHSG diskonnya 16% sekarang. Jadi ya, kalau kita bilang waktu tepat untuk masuk, ya inilah dia, ya, karena sedang turun harganya. Kita nggak pernah tahu, ya. Karena kita nggak pernah tahu sampai kapan dia turun, ya, sampai kapan dia turun kita nggak pernah tahu. Ya sama seperti mungkin banyak pepatah yang mengatakan jangan ukur kedalaman laut dengan kedua kaki. Ya, kita nggak akan tahu sampai kapan IHSG turun, tapi tentunya untuk masuk juga jangan asal masuk, ya. Nanti mungkin Pak Franky akan sharing seperti apa supaya masuknya ke market. Tentunya itu dibutuhkan strategi dan butuh planningnya. Ya, Nabila silakan. Ya, betul Pak. Itu dia tadi, ya, kalau kita bilang kalau kita tunggu dia lebih turun lagi atau dia lebih naik lagi, nanti yang kejadian biasanya nih sama investor begitu IHSG-nya sudah naik, bilangnya tahu gitu saya masuknya kemarin gitu, ya. Padahal hari ini kita sama-sama sudah melihat kondisinya sedang diskon sementara nih, diskon 16% IHSG. Ya. Langka nih, ya, jarang-jarang ada yang seperti ini. Jadi ini waktu yang tepat jika teman-teman mau mulai berinvestasi. Sedikit demi sedikit dikenal dulu pasarnya seperti apa, dan tentunya tahap pertamanya sebagaimana yang sudah Pak Tasrif jelaskan tadi, yaitu buka rekening saham terlebih dahulu. Jadi kalau ada di sini yang belum memiliki rekening saham,
paham, bisa langsung menghubungi admin di grup WhatsApp kita yang juga sudah diinfokan di grup WhatsApp. Bisa dihubungi salah satu adminnya siapa saja untuk membantu proses pembukaan rekening efeknya. Dan di RHB, untuk proses pembukaan rekening efek itu sudah bisa dilakukan secara full online. Jadi walaupun Bapak Ibu berada di kota lain, jauh dari Aceh, nggak ada masalah, kita bisa fasilitasi juga untuk pembukaan rekening secara online. Nah, selain itu tadi sudah kita terima banyak pertanyaan ini Pak, tapi nanti kita sampaikan sekalian ya di sesi tanya jawab. Kita akan lanjutkan dulu dengan materi kedua kita. Oh ya, tadi juga ada beberapa yang nanya terkait break sholat asar ya. Nah ini karena kegiatan kita nasional, jadi acaranya ini nggak cuma dari Indonesia Barat nih, ada dari Indonesia Timur dan lain-lain juga. Jadi untuk waktu sholatnya bisa menyesuaikan masing-masing. Seperti itu ya, bisa ditinggalkan sebentar untuk sholat 5 menit aja kan. Baik, materi selanjutnya terkait trading ya, ini lebih spesifik bagaimana tips-tips trading dari Pak Franky selaku senior associate dari RHB Sekuritas, selaku guru saya juga, bagaimana Pak Franky ini di tengah kondisi IHSG yang seperti ini, kalau saya ngintip tradingnya sepertinya nyaman sekali nih. Karena rekomendasinya hijau terus Pak. Pak Franky sudah standby? Ya, sudah standby. Iya Pak, kalau saya lihat rekomendasinya hijau terus Pak ya. Amin, semoga itu terus. Karena kita mengambil pengalaman yang waktu masa-masa waktu pandemi, awal-awal pandemi corona kan market turun drastis ya dengan diskon ya, kita ngambil dari sana untuk kita belajar hikmahnya, kita gimana cara di saham itu harus cara belajar kita trading, cut loss. Jadi di saham itu kalau namanya trading tidak pernah cut loss itu tidak pernah hilang lah. Itu Ya. selalu dekat selalu. Ya, mental cut loss-nya harus ada juga ya. Iya. Baik Pak, ini kan kalau kita lihat Pak Franky sudah duluan nyaman nih. Boleh dong Pak dibagi tips-tips gimana trading nyaman khususnya di kondisi seperti sekarang ini. Kami persilahkan kepada Pak Franky Chandra. Silahkan Pak. Oke. Saya share screen ya. Ini udah bisa ya? Dicoba dulu Pak, seharusnya bisa sih. Seharusnya bisa ya. Oke ya, sudah muncul belum? Sudah kelihatan. Sudah ya? Ya. Oke, perkenalkan saya Franky Chandra, senior associate RHB saya di bagian online trading. PIC dari Nabila sama Pak Muslim untuk di Sumatera bagian Aceh, ya daerah istimewa Aceh. Untuk teman-teman ya tadi mungkin saya tadi agak sibuk karena closing market saya harus catatan, biasanya seperti kalau closing market itu saya harus ada catatan untuk data saya untuk per besok. Jadi apa yang harus saya perbuat untuk besok, apa yang menu-menu kalau kita ke restoran ya, pasti ataupun ke rumah makan pasti kan dikasih selembaran tuh, nah, Mak mau pesan apa Pak? Ah gitu kan. Nah, itulah menunya. Jadi tinggal kita pilih mana yang kita mau, yang kita suka gitu kan. Jadi kalau sudah ada menu tradingnya, otomatis kita juga nyaman dalam hal untuk kita trading. Nah, di sini saya lebih ke tradingnya. Kalau investasi itu di saham ini ada dua, trading dengan investasi. Nah, kalau trading itu lebih jangka pendek, bisa daily, bisa mingguan, bisa 2 minggu, maksimal 1 bulan. Kalau investasi itu minimalnya 3 bulan dengan catatan laporan keuangan Q1, Q2, karena setiap laporan keuangan keluar itu kan setiap 3 bulan sekali. Nah, nama investasi itu pasti akan melihat ke sana, karena kan yang diambil adalah cara membaca laporan keuangan. Nah, tapi kalau di trading, seperti kita kalau ke pasar, pasti ada ketemu namanya pedagang. Pasti ada ketemu nama pembeli. Nah, kalau contoh kita kalau mau berdagang, pasti kita akan cari
barang di grosiran. Namanya diskon. Paling murah, jual paling mahal. Betul ya? Karena ya namanya kita jual beli ya pasti harus ada untung gitu. Nah, kalau sekarang kemarin IHSG sempat diskon. Nah, berarti itu kan di saatnya kita stok barang. Nah, sekarang hari ini IHSG naik dibilang sudah hari ke-7 ya. Kalau dari candlestick sih hari ke-6 ya. Kalau dari kenaikan sih hari ke-7 karena kemarin sempat get up habis itu dia turun. Jadi kayak kalau bentuk candlestick dia merah tapi secara IHSG-nya naik hijau ya. Hari ke-7 hari ini. Oke. Nah, kita materi hari ini adalah trading nyaman dengan semangat pemuda. Wah, ini pemuda ini harus semangat. Jadi kita di depan layar, depan mobile kita, melihat RHB Tradesmart, belajar candlestick, belajar teknika analis. Nah, kalau sudah cuan, pasti semangat. Tapi kalau masih loss, jangan takut. Jadi jangan, kalau sudah loss, aduh, saya udahlah nggak mau trading, jangan. Itu dibilang itu, jadi kalau kita trading, kalau takut cut loss, sama seperti kita berdagang, pasti ada barang yang tidak bisa laku, pasti ada ya. Nah, ya kita cut loss bukan kita harus keluar dari market, jadi kita minimalisasi kerugian aja. Oke, next ya. Oke, analisa teknikal. Analisa teknikal ini ada beberapa macam yang harus kita ketahui. Di situ adalah candlestick. Di situ ada jenis-jenis chart. Ada namanya trend line, ya. Ada namanya support dan resistance. Tapi saya lebih ke intinya itu adalah price action. Ya, di sini. Jadi kita lihat langsung candle-nya bentuknya seperti apa terjadi, kita harus langsung action. Nah, buy action sebagai beli, ataupun kalau kita terbeli sahamnya turun, kita juga harus action. Action apa? Ya, kita harus minimalisasi kerugian. Ya, cut loss dulu. Nah, jadi kita harus mengatur namanya money management juga nanti. Ya, next. Nah, key point dari trading ada 3. 1, price discount everything. Nah, 2, price move in trends. 3, historic repeat itself. Artinya, dalam teknika analis ataupun di dalam grafik ataupun di harga saham, yang 3 ini pasti selalu ada. The market action discount everything. Ya, analisa teknikal hanya mempertimbangkan pergerakan harga, tidak menghiraukan faktor-faktor fundamental, makro ataupun mikro dari suatu instrumen finansial. Analisa teknikal mengasumsi bahwa faktor-faktor ekonomi makro, psikologi pasar, fundamental mikro, instrumental finansial telah tercermin pada harga dan volume ataupun pergerakan saham. Nah, jadi harga itu pasti ada diskonnya, ada naik turun. Kalau habis dia naik, dia pasti ada turun. Setidaknya dia membentuk namanya, kalau di dalam teknika analis itu terbentuk namanya higher high, higher low, higher atau low. Jadi saham itu akan terbentuk seperti itu. Kalau turun juga sama, dia akan membentuk namanya lower low, lower high. Ya. Jadi nanti kita akan sesi berikutnya akan kita lihat. Oke, yang kedua, price move in trend. Analisa teknikal mengasumsi bahwa probabilitas harga bergerak mengikuti tren lebih besar dari probabilitas harga bergerak melawan tren. Nah, ya, jadi harga itu akan membuat satu tren. Yang ketiga, history repeat itself. Analisa teknikal mengasumsi bahwa pola-pola yang terjadi di masa lalu akan terjadi di masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada anggapan psikologis bahwa para peserta pasar, seperti kita ya, peserta pasar, cenderung memberikan reaktif serupa terhadap kejadian-kejadian serupa yang mempengaruhi seperti berita ekonomi, makro, mikro, dan sebagainya. Seperti tadi sudah dijelaskan sama Pak Muslim, Pak Tasrif ya. Oke, kita next. Nah, di dalam teknika analis yang tadi saya bahas di depan adalah kita harus belajar candlestick. Kalau candlestick kita kalau buka chart di baik di mana aja melalui yang gratisan ya, chart Nesus ataupun melalui RHB Sekuritas, itu ada bentuk seperti lilin-lilin. Nah, ini candlesticknya. Ya, jenis-jenis candlestick itu banyak macam. Jadi candlestick itu yang harus kita hafal, nanti saya kasih kuncinya yang candlestick yang harus kita hafal.
yang kita hafal bullish saja, bearish kita nggak usah hafal. Oke, nah inilah bentuk candlestick seperti lilin. Kalau yang hijau berarti naik ya, kalau merah berarti turun. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang baru, ada yang sudah pengalaman. Nah, kalau yang sudah pengalaman mungkin sudah paham. Kalau yang baru mungkin saya bisa jelaskan di sini. Kalau open, yang hijau, opennya selalu di bawah. Habis itu dia turun bentar, ataupun dia langsung naik juga bisa. Akan membentuk namanya low. Habis itu dia akan naik terus, membentuk satu high, tutup mungkin dia akan membuat satu sumbu di atas. Jadi seperti lilin jadinya. Nah, ataupun tutupnya tutup atas. Bisa, satu full candle namanya. Kalau turun, warna merah. Open selalu di atas. Namanya turun ya. Close-nya juga pasti di bawah. Seperti gambar yang di layar. Kita akan bahas namanya trend line. Kalau trend line, ini adalah kebanyakan orang melihat tren secara umum saja dan belum bisa menjabarkan definisi tren yang paling diketahui dalam trading. Contoh, seperti ini. Ini terbentuk tren dari candlestick yang terbentuk setiap hari. Daily yang kita ambil ya. Satu tren kita kalau kita secara lihat secara jarak jauh ataupun secara garis besar, trennya naik. Tetapi di dalam kenaikan garis besar ini, dia ada gelombang, naik turun. Seperti kehidupan kita. Ada naik turunnya. Yeah. Ya. Jadi dilihat ini, wah ini orangnya sukses. Tapi di dalam kesuksesan dia pasti akan berjuang dengan naik turun. Seperti yang tertera di layar candlestick yang ini. Oke. Ya, ini adalah candlestick IHSG ya, yang kemarin saya gambar. Itu adalah naik dari harga 5.000 sampai menuju 6.700. Oke. Sebaliknya juga sama, kalau turun. Di dalam turun, pasti ada, garis besarnya pasti ada juga sama yang terbentuk dengan naik turunnya. Nah, ini nama downtrend. Kalau tadi uptrend, yang di depan layar. Kalau ini sideways, jadi harga marketnya, harga sahamnya itu di antara harga di situ-situ aja. Mungkin dari kalau depan layarnya ada 5.900-an sampai menuju 6.400. Nah, dan juga harganya lebih cenderung bergerak di arah di seputaran di sana-sana saja. Ya, jadi ini lebih ke sideways. Jadi kalau dibilang kita ke lampu lalu lintas ada warna hijau, merah. Nah, kalau ini sideways mungkin kuning lah ya, kita tandai lebih gampang. Jadi merah turun, hijau naik. Nah, hijau jalan kan, naik kan. Kalau merah berhenti, berarti mau turun dia. Nah, habis sideways ini kuning, hati-hati. Oke, ini saya akan langsung aja. Mungkin nanti saya lebih banyak kita tanya jawab ya daripada kita lihat. Karena ini kan sudah terbentuk nih. Kalau kita tanya jawab lebih nyaman ya. Nah, ini anatomi of bullish trend. Yang tadi secara jangka panjang, secara garis, ini saya langsung anatominya. Nah, di dalam candlestick ataupun harga saham, namanya technical analysis, pasti tidak akan lari dari seperti di layar ini. Harga saham pasti akan terbentuk namanya higher high atau higher low. HH higher high, HL itu higher low. Jadi saham itu akan turun membentuk namanya low. Ya, harga paling bawah. Habis itu dia akan panturan naik ke atas. Habis itu dia naik membentuk satu higher high. Habis itu dia tidak akan lanjut lagi, dia akan istirahat dulu, turun membentuk higher low. Habis itu dia naik lagi sampai ke sini, higher high. Habis itu dia turun membentuk satu low. Habis itu dia mantul lagi ke esok harinya, langsung lanjut lagi menuju higher high yang baru. Ya, higher high setelah dia menembus higher high yang sebelumnya. Jadi dia akan membentuk namanya higher high yang baru. Oke. Next. Nah, ini bullish trend ya. Nah, bullish trend di sini kita lihat
setelah dia membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, pasti akan membentuk namanya sideways dulu. Tidak langsung dia akan turun. Setidaknya sideways itu bisa dalam bentuk 3 candle, 5 candle, 10 candle, ataupun 20 candle. Tergantung market yang terjadi. Tergantung ekonomi mikro dan makro yang terjadi. Tergantung dari internalnya kita. Tergantung dari perusahaannya, laba dari perusahaan, ada berita negatif tentang perusahaan, berita positif. Nah, ini yang bisa membentuk namanya harga. Nah, kalau trading, kita lalu melihat ke namanya candlestick. Ya, kalau investasi, saran saya, investasi sih nggak perlu lihat candlestick ya, nanti makin pusing jadi dari gara-gara niatnya investasi jadi trading nanti, gara-gara lihat candlestick dengan keserakaan harganya. Oh, ini naik-naik terus ini, kapan belinya nih? Nah, gitu. Wah, ini turun-turun terus ini, saya harus beli terus ini. Nah, jadi beda, harus dibedakan konsep investasi dengan konsep trading. Ya, kita harus mengatur namanya trading plan kita. Kalau investasi ya kita juga harus punya trading, kita harus pola, kita harus punya tahu kemampuan kita membaca laporan keuangan. Yang mungkin kemarin saya pernah ikut acaranya Pak Muslim, nah, di situ bagus saya melihat Pak Muslim untuk menceritakan tentang pengajaran dalam hal investasi. Nah, mungkin nanti Pak Muslim yang masih baru mungkin bisa belajar lebih ekstrim dengan Pak Muslim. Ya. Ini anatomi untuk bearish trend. Nah, kalau tadi kan trend ya, ataupun bullish trend dengan membentuk namanya higher high, higher low. Nah, ini anatomi untuk bearish trend. Kalau bearish trend dia kebalikannya, lower high sama lower low. Setelah dia membentuk lower low yang baru, dia akan naik membentuk lower high baru. Habis itu dia turun lagi. Higher low atau lower low yang terbaru sudah dibentuk lagi dengan yang lebih baru lagi. Setelah candlestick yang menjebol harga lower low yang sebelumnya, maka dia akan membentuk namanya lower low yang baru lagi. Habis itu dia naik lagi membentuk lower high yang baru. Habis itu dia turun menjeboli harga lower low yang lama, membentuk lower low yang baru. Habis itu naik lagi, mencoba menjeboli harga low high yang baru, ternyata tidak sanggup, tapi membentuk satu resisten, satu garis resisten, akhirnya saham ini turun kembali. Nah, ini adalah anatomi untuk bearish trend. Ya. Jadi teman-teman harus paham untuk anatomi seperti ini. Kita next adalah support dan resisten. Jadi di dalam memahami konsep tren tadi, konsep utama dalam analisa teknikal, selanjutnya adalah support dan resisten. Harga suatu instrumen atau finansial seperti saham bergerak karena aksi jual beli. Ataupun dibilang permintaan dan penawaran. Banyak permintaan itu akan naik, banyak penawaran itu akan turun. Jadi namanya dagang jual beli ya. Para peserta pasar yaitu adalah penjual dan pembeli yang biasanya disebut supply dan demand juga. Oke, support adalah level-level harga rendah tertentu di mana seller sudah tidak bersedia menjual lagi dikarenakan nilai terlalu rendah. Apabila harga tersebut terjadi beberapa kali, maka level tersebut membentuk support. Ya. Resisten adalah level-level harga tertinggi tertentu di mana buyer sudah tidak bersedia membeli lagi karena dinilai terlalu tinggi. Apabila harga terjadi beberapa kali, maka level tersebut membentuk resisten. Ya, contoh gambar seperti ini. Nah, ini adalah supportnya. Lihat, harga ini setelah dia turun, naik, turun lagi, naik, habis itu tidak jauh lagi harganya, turun lagi. Nah, ini tidak, kita kalau di layar depan layar itu kita bisa tarik namanya support. Ya. Jadi untuk bullish power-nya belum terjadi. Jadi dia masih dibilang sideways, harga terbentuk di daerah di situ-situ aja. Ya, jadi ini adalah bisa ditarik dari support. Contohnya seperti ini. Ini adalah resisten. Harga tidak bisa melebihi dari harga tertingginya. Jadi setelah dia menyentuh, turun. Menyentuh, turun, dan menyentuh, dan turun lagi.
Ya, ini adalah resistennya. Jadi bullish price-nya, action-nya belum terjadi. Nah, ini sideways. Jadi terlihat ya support dan resistennya. Di atas adalah resistennya, yang di bawah adalah supportnya. Jadi harga akan bergerak di situ-situ aja. Bisakah kita trading dalam kondisi seperti ini? Bisa. Justru kadang-kadang kondisi trading seperti ini itu lebih menarik. Karena apa? Kita masih bisa kembali lagi. Tadi kan kembali lagi dapat harga yang lebih murah. Seperti tadi kan. History trend to repeat yourself. Jadi harga itu akan berulang-ulang. Nah, ini dia. Kalau saya sendiri kadang-kadang suka juga trading yang di kondisi seperti ini. Habis beli, jual, turun lagi, dikasih lagi harga kemarin. Ya, beli lagi, naik lagi, turun. Nah, seperti ini ya. Ini sideways. Malah kadang-kadang kalau sahamnya uptrend kita udah kebingungan. Waduh, ini naik terus ini. Aduh, jadi akhirnya kita kejar atas. Nah, itu ya. Oke. Nah, di dalam seperti support dan resistance itu ada namanya breakout. Ya, setelah dia beberapa kali mencoba jeboli harga resistennya tidak ternyata jebol, maka resisten sebelumnya akan menjadi new support. Contoh, kita mau ke rumah kita ada 3 lantai, ya, dari lantai dasar mau ke lantai 1. Berarti kita kan harus menjeboli resisten kita adalah langit-langit lantai 2 dengan pakai tangga kan. Habis itu kita naik ke lantai 2, yang kita injak itu jadi new support. Dasar dari lantai 2, lantai dari lantai 2 ya. Itu ada seperti itu. Nah, ini price ya harganya sedang sideways. Habis itu sideways dia akan menjeboli breakout ya. Ini adalah harga breakout. Next. Nah, saya lebih ke intinya price action. Nah, jadi apa itu price action? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan di depan tadi, price action kalau kita sudah membentuk harga turun naik, ya kita harus action, langsung segera membeli supaya kita tidak ketinggalan namanya harga. Seperti contohnya ada beberapa saham dalam seminggu ini naik terus kan, action. Jadi kalau kita nggak action, kita tunggu, besok mungkin bisa turun baru beli, ya ketinggalan dong. Habis itu naik lagi kan. Habis itu nggak berani kejar atas. Akhirnya nyesal. Pas mau beli actionnya, ada harga sudah pasti resisten. Ternyata sahamnya biasanya turun. Jadi beli atas, jual bawah jadinya. Yang kita mau itu adalah beli bawah, jual atas. Nah, ini contoh-contoh candlestick ya, yang saya sering pakai. Tapi saya lebih pakai sering itu adalah bullish engulfing, ya, resimen yang saya pakai, hammer, ataupun lebih ke pin bar kalau saya pakai biasanya, hammer atau pin bar ya. Nanti akan saya kasih lihat nanti sampel langsung dibentuk chartnya. Inilah candlestick yang biasa saya pakai. Ini adalah bentuk dari pin bar. Pin bar itu biasanya tuh kakinya itu panjang. Kalau kita cowok biasanya mungkin lebih banyak cowok di sini ya. Biasa kalau lebih cowok itu kan kalau mau ke catwalk kan lihat itu kan model-model kakinya kan bagus-bagus semua ya. Pasti otomatis cantik katanya. Nah, ya seperti ini ya. Jadi yang biru ini pin bar bullish rejection candle, ataupun dibilang bisa juga hammer palu. Kalau hammer dia ada lagi sumbu di atas. Kalau pin bar dia tutup full. Biasanya seperti itu. Tapi sama sih pin bar dengan hammer, kalau mau dibedakan sih nggak beda-beda jauh ya. Ini yang saya pakai. Kalau merah nggak usah dilihat lagi, kita lihat yang biru aja. Kalau merah kalau kita jualan. Oke. Di sini di dalam pin bar biasanya akan ketemu seperti ini. Yang saya ambil, yang saya cari itu kadang-kadang pin bar itu bisa close market inside bar, harus di dalam bullish harami. Ini adalah bullish harami ya. Kalau bullish harami itu adalah seperti ibu hamil. Ya, ini badannya penuh, ada badan kecil di sini. Ataupun seperti ini bisa juga, ya, ibu hamil.
Habis itu terbentuk ada namanya pin bar. Dan juga pin bar itu harus masuk di dalam gambar bullish harami. Atau seperti ini yang gambar kedua, membentuk pin bar ataupun hammer, tapi jauh masuk ke atas dan melebihi dari harga high yang kemarin. Tutupnya seperti ini. Nah, itu biasanya besok pagi beli 70% sampai 80% ini marketnya naik. Kalau close begini, sebaiknya dijauhi. Karena si big boy ya, kalau saya bilang big boy lah ya, big boy ataupun institusi, kadang-kadang dia mau menjebak namanya trader. Supaya, wah ini pin bar, saya belilah katanya. Berarti pin bar kan, ternyata market besoknya turun. Ya. Next lagi. Nah, ini adalah hammer formation. Setelah market itu turun, akan membentuk namanya seperti ini, atau hammer formation. Nah, stop loss-nya ada di mana? Low dari hammer tersebut. Bisa pasang di low-nya tersebut, ataupun 1 atau 2 poin di bawah low-nya tersebut. Langsung dipasang stop loss-nya di situ. Ini adalah hammer formation. Ini juga sama hammer formation. Di sini coba lihat, di sini ada key supportnya. Kalau di sini saya ambil cuma zoom-nya aja. Kalau di sini kita lihat di sini ada sebelum-sebelum adalah mungkin bisa ditarik garis jadi support, ya garis support. Seperti layar-layar tadi yang saya informasikan ada resistance sama support. Nah, ini setelah dia turun berhari-hari membentuk candle yang kecil. Keesok hari dia membentuk namanya pin bar. Nah, ini bisa ditarik dari adalah supportnya. Jadi, di sini bisa dikategorikan inside bar-nya. Market sudah mulai berhenti untuk seller. Dia sudah mulai memantau situasi. Keesok harinya, paginya dibuat turun dulu. Habis itu menjelang closing dinaikkan. Nah, di sini sellernya sudah habis, sudah tidak mau lagi menjual. Nah, di sini lebih banyak siapa? Pembelinya. Otomatis saham ditutup menjadi hammer ataupun pin bar. Nah, ini di atas kan? Nah, kita lihat ini di atas ya. Di atas saya ini kan. Nah, habis itu sahamnya naik. Ya. Lanjut. Ini adalah pin bar untuk turun. Kenapa ini saya bilang ini entry? Sorry, ini adalah mungkin lebih ke komoditas ya, trading komoditas ya. Jadi teman-teman bisa ini belajar teknikal tidak harus bisa di saham, tapi bisa di komoditas. Tapi saya lebih sarankan di saham aja, karena komoditas kita nanti nggak tidur 23 jam jalan. Oke, kalau kita di saham kita bisa istirahat. Seperti ini kita udah bisa belajar kan, bisa kumpulkan data, istirahat, habis bisa ketemu dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga, ya. Nah, ini salah satunya yang saya ketemukan untuk inside bar-nya. Lihat di sini, pin bar-nya kalau dibalikan yang seperti tadi, ini hampir sama yang seperti gambar yang 3 tadi. Dia seller tapi tidak masuk ke dalam. Dia seller tapi habis itu di luar, habis itu dihajar dengan kondisi pin bar turun, ya. Ditarik, ini adalah resistennya, tidak bisa kayak sehari ada coba naik, tidak bisa dia turun. Nah, ini yang harus kita segera, kalau kita beli di sini, contohnya kita terbeli misalnya di sini, ya ini adalah membuat kita jadi harus stop loss kita tentukan di mana, ya di sini. Pas di sini, dengan candlestick yang besar, kita sudah cut loss di tengah jalan, habis itu ya, marketnya akan turun. Kalau kita nggak cut loss, kita akan hold saham tersebut. Ataupun kalau bisa dikategorikan ini saham lagi turun, ya kita harus wajib cut loss ya, untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Ini uptrend in place. Setelah saham itu naik, membentuk trend,
di sini dia akan naik terus sahamnya. Setiap kenaikan saham, dia pasti ada namanya koreksi. Nah, ini dah dengan candlestick yang hitam-hitam. Merah-merah ini ya. Kalau bilang merah juga bisa. Yang naik kita putih, biru, hijau. Kalau turun hitam, merah. Ya, banyak orang pakai itu. Nah, di sini dia setiap dia habis kenaikan saham ini, pasti dia akan mengalami penurunan. Nah, habis itu dia akan kembali lagi naik. Jadi dibilang ini adalah rally. Habis rally, berhenti dulu, turun dulu, nge-base dulu, habis itu dia rally lagi balik. Jadi pola ini akan selalu ada di mana saja. Maaf Pak, ini karena waktu kita terbatas, sedikit lagi, 2 menit lagi boleh Pak untuk closing. Oke, waktunya terbatas ya? Okay. Sampai jam 5 Pak, karena ada sampai tanya jam 5 ya. Oke, ini ada trennya yang di depan layar yang semua. Nah, ini adalah bullish power-nya. Kami agresif. Setiap kita kalau mau trading, kita harus mengincar namanya bullish power. Dan bullish power yang bisa membuat bullish power itu siapa? Yang bisa membuat bullish power itu adalah institusi. Perbankan, ataupun banking-banking, ataupun dibilang big boy ya, saya kategorikan. Nah, biasanya saya akan muncul namanya candlestick di sini. Saya akan belinya di kapan? Belinya di sini. Ya, di candlestick yang kedua. Ini juga sama untuk bearish turunnya. Ya. Ini untuk melihat namanya head and shoulder ya. Kalau kita sampo head and shoulder, nah di sini. Jadi akan membentuk namanya segitiga. Segitiga yang kecil, segitiga besar, segitiga kaki kanan. Ini adalah kepalanya, ini adalah tangannya, ini adalah tangannya. Habis itu dia naik. Targetnya di mana? Kenaikan dari sini menjadi targetnya seperti ini ya. Ini untuk head and shoulder, stop loss-nya ada di sini. Oke, lanjut. Ini juga sama, sideways, stop loss-nya ada di sini, entry-nya di sini, targetnya di sini, untuk breakout-nya di sini, target profit-nya di sini. Oke. Ini setelah kita membahas tadi tentang high low, nah ini setiap kenaikan ini akan membentuk namanya high low. Ya, seperti ini. Ini ada resisten. Ini dia naik tapi membentuk namanya support. Ini resistennya, habis dia nge-break dari ascending triangle, habis itu dia naik. Ya. Naik marketnya seperti ini. Ini juga sama, yang saya ambil sampel-sampelnya. Nah, ini juga stop loss-nya seperti ini, habis naik, ini seperti membuat bendera ya, bendera turun ke bawah, habis itu dia naik, targetnya seperti ini. Oke, stop loss-nya ada di sini-sini. Nah, ini ada membentuk juga sama, contoh-contohnya sampel. Oke. Terima kasih, thank you. Kalau jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya kembalikan ke Nabila. Baik, terima kasih Pak Franky. Tadi penjelasannya sudah cukup komplit ya. Dari paling dasar, cara melihat candle hijau merah, melihat tren, sampai ke hammer, dan selanjutnya semuanya udah lengkap Pak Franky sampaikan. Tapi memang bagi Bapak Ibu ya, yang paling ampuh itu kalau kita belajar di saham ini adalah learning by doing. Jadi kalau kita nonton aja tapi nggak praktek, dicoba analisa sendiri, tetap aja akan bingung. Nah, ini sudah muncul pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Kita lihat dulu, ada banyak sekali ini Pak pertanyaannya. Kalau Pak Franky dan Pak Tasrif nggak buru-buru, mungkin kita harus perpanjang sedikit waktunya. Coba kita lihat dulu ya. Kita coba rangkum pertanyaan yang menjadi pertanyaan beberapa nasabah ini terkait asing, Pak. Bagaimana pengaruh asing itu keluar atau masuk ke saham di Indonesia itu seberapa berpengaruh sih, Pak? Itu pertanyaannya. Pak Tasrif atau Pak ke saya? Ke saya ya? Pak Franky dulu mungkin. aja. Oke, kalau ke saya, namanya kita trading ya, lihat aja market kalau dibilang asing net sell itu tahun 2019 udah net sell ya. Asing itu udah net sell dari tahun 2019. Sampai hari ini market kita naik, asing masih net sell. Jadi menurut saya abaikan saja untuk masalah asing net sell net buy-nya. Kalau kita mengikuti terus, akhirnya kapan action-nya? Ya. Jadi kita abaikan aja untuk di situ. Kalau asing net buy ya mungkin market jadi ramai. Karena kondisi juga, coba lihat aja teman-teman lihat data dari value IHSG sendiri.
Tahun sebelumnya itu rata-rata di atas 10 triliun. Sekarang value IHSG kita cuma sekitar 7 triliun. Nah, kenapa bisa turun? Karena mungkin dari asingnya sudah tidak ada lagi pembelian, tapi secara lokal. Jadi, abaikan saja. Kita fokus pada yang ada di depan layar kita. Itu aja sih. Terima kasih Pak Franky. Pak Tasrif sama Pak Muslim bisa tambahin. Pak Tasrif ada yang mau ditambahkan, Pak? Terkait Ya, dengan slide Pak Tasrif juga ya. Gimana? Terkait dengan slide Pak Tasrif juga tadi soal jumlah Ya, betul. Ya, gimana Pak? Benar itu yang disebut Pak Franky gitu ya. Ya kalau misalnya kita asik merhatikan asing keluar masuk, kapan kita mulainya, kapan kita belanjanya gitu kan. Kapan kita actionnya? Jadi intinya ya mungkin kita juga pernah nih dengar nih pernah banyak di seminar-seminar ya ada quote-nya dari Warren Buffett gitu kan. Kita serakah saat orang takut. Jadi saat orang takut ya udah kita mulai belanja pelan-pelan ya, ada tahap-tahapannya mulai belanja. Nah, pada saat orang mulai masuk ke market, mulai serakah lagi, ya udah kita jualan. Kita udah waktunya kita jadi kita serakah saat orang takut dan kita takut pada saat orang serakah. Jadi mungkin itu yang perlu diinikan untuk teman-teman investor. Baik. Terima kasih Pak. Jadi kita harus bisa melihat momen ya, kapan harus serakah, kapan harus hati-hati begitu. Ya, jadi kalau mikir asing nggak akan selesai nanti. Iya, betul. Nggak action, Pak. Iya, asing takut terus pada saat pandemi. Pak Franky, banyak yang nanya ke saya, ini udah bisa masuk belum? Udah bisa masuk belum? Ya saya bilang kalau masuk cicil. Kalau nggak action, asik. Wah ini kenapa IHSG jatuh? Ya udah justru jatuh itu yang seperti Nabila bilang tadi, jatuh itu diskon, ya berarti kita dikasih harga murah, udah itu. Yang penting belinya jangan pakai uang yang akan kita pakai dalam jangka waktu dekat, pakai uang yang long, ya. Tabungan ya. Daripada deposito tidak ada bunga cuman nggak seberapa, mendingan trading di saham ataupun investasi lah. Contohnya lah kita lihat aja BNRI dari harga 1.200 sekarang 3.060 dalam waktu hari 1, 2, 3, 4, 5 hari. Nah itulah contohnya. Kalau kita beli BNRI 5 hari yang lalu, uang kita sudah menambah dari 1.200 menjadi 3.060. 3 kalinya, ya hampir 3 kali. Baik Pak, ini selanjutnya kalau kita melihat dari respon peserta ini banyak yang bertanya terkait isu yang beredar sekarang, ada terkait undang-undang, kemudian juga ada terkait resesi karena pandemi. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini, bagaimana sikap kita sebaiknya menghadapi isu-isu yang beredar saat ini Pak? Apakah, ini pertanyaannya ya, apakah cut loss dulu sampai benar-benar kondisi aman? Atau ada tips dan trik agar bisa selamat? Gimana Pak? Silahkan. Siapa duluan nih? Saya duluan ya. Oke, boleh. Untuk resesi, kalau marketnya lagi turun-turun, pasti ingat resesi. Iya. Pasti ingat resesi. Tapi kalau naik, kayak hari ini tentunya seminggu ini naik terus, ada yang ingat resesi? Tidak ada. Ada yang ngomong resesi? Nggak ada. Di grup pasti nggak ada. Orang ngomong, kamu cuan apa? Kamu cuan berapa? Yang dia ngomong pasti itu. Tapi kalau lagi turun, aduh saham ini loss dulu nih, pasti resesi nih. Udahlah hindari dulu. Nah itu ya, itu pasti. Yang kedua tadi tentang undang-undang yang tadi yang soal ini ya. Nah ini menurut saya nih kita biarkan aja pemerintah sama bekerja, pasti akan cari cara yang terbaik untuk kita semua. Ya menurut saya kita serahkan aja ke sana. Kita yang fokus itu adalah depan layar, kita action aja. Kalau kita tunggu sampai ini harus review, ada ini, akhirnya kita nggak action. Nah untuk saham kita kalau lagi turun-turun, apakah harus cut loss? Iya, itu harus. Wajib. Kita harus tentukan. Nah, tips yang dari saya untuk cut loss, itu biasanya saya pakai itu berapa rupiah harus kita berani buang. Contoh nih, saya beli contohnya saham BNRI misalnya kemarin. Nah, berapa rupiah yang saya berani buang? Misalnya nih, saya cuma berani rugi 1 juta, Pak. Nah,
dengan kondisi yang kamu persentase 5%, berarti 5% dari 1 jutanya yang kamu tentukan. Nah, belinya sesuai dengan itu. Misalnya kamu berani cuma 10 juta misalnya. 10 juta 10%-nya berarti kan 1 juta kan? Nah, berarti saya rugi, berarti standar yang kamu beli berapa? Adalah 10 juta. Berarti kamu cuma berani lagi 1 juta, gitu. Nah, itu yang harus kita tentukan. Ya. Baik, jadi sebelum kita action, kita sudah harus punya target ya, di kemana kita harus cut loss, dan juga untuk take profitnya juga harus ada rencana nih, jangan kita jalan-jalan aja gitu. Ya, baik. Pak Tasrif, mau ditambahkan Pak, gimana nih kita merespon berbagai macam isu di sekitar kita sekarang ini Pak? Ya, sebenarnya kalau isu ya, perlu kita baca isu, ya baca sekedar mengetahui untuk mewaspadai boleh gitu ya, tapi jangan karena isu kita takut berlebihan gitu ya. Nah, seperti yang disebutkan oleh Pak Franky tadi, tentunya kita punya trade plan ya, trade plan. Makanya kalau kita punya trade plan, seharusnya kalau kita sebagai investor, sebagai trader, kita harus punya trade plan. Kita harus tentukan dulu di berapa kita ambil realisasi keuntungan, di harga berapa kita harus cut loss. Dan yang paling penting mungkin Pak Franky ya, teman-teman investor sekalian, sesuaikan mungkin tadi yang disebutkan Pak Franky, mau berani nanggung rugi berapa sih? Ya, berapa berani nanggung rugi? Oh, berani nanggung rugi cuma 5 juta misalnya. Nah, tentunya kalau pingin berani hanya 5 juta, mungkin tanggung ruginya dan keuntungannya tentu harus di atas itu. Nah, setiap kita entry tentukan juga sesuaikan juga dengan psikologi kita. Jangan kita entry banyak tapi begitu turun 1 tik udah keringat dingin gitu ya. Kita harus ini sesuaikan dengan trade plan kita, sesuaikan dengan psikologi kita. Nah, untuk misalnya terkait dengan undang-undang Omnibus Law sekarang dan segala macam. Nah, itu kan banyak tuh berseliweran, ini berpengaruh ke ini. Nah, kita lihat aja kemana yang rame. Oh, ini lagi rame kemarin nih, udah ngikut ke sana tapi sesuaikan dengan profil resiko, sesuaikan support resisten, ya tentunya belajar analisa lagi nih, belajar ke Pak Franky, belajar ke Pak Muslim atau ke Nabila lagi. Terkait analisa tentukan support resisten, tentukan timing buy and timing sell-nya tadi yang sudah disebutkan Pak Franky tadi. Mungkin itu Nabila. Ya, jadi sebagai trader ya kita manfaatkan aja ya isu ini membawa kemana ya kita ikut aja gitu. Ya. Karena trader itu jangka pendek nih. Kita nggak perlu panik dengan sebuah isu karena satu isu pasti ada dampak positif di sini dan dampak negatif di sana. Jadi kita pintar-pintar melihat momen ini oke-nya kemana nih. Nah, masih terkait isu Pak. Hari ini yang paling hits ini yaitu terkait BRIS yang arah ya. Pertanyaannya tentunya sampai kapan ini Pak BRIS ini masih recommended untuk kita buy? Kalau langsung ke ini kayaknya harus Pak Frank yang jawab, soalnya saya nggak boleh tuh merek saya nggak boleh ngomong. Jadi gini, kalau untuk saya kita dengar aja dulu Pak. Kalau untuk lihat chartnya BRIS, kemarin kan ada berita ya soal merger ya BU dari Syariah. Hari ini sih memang secara candlestick-nya sih power buy-nya cukup strong ya dengan auto reject. Saran saya sih kalau untuk besok beli sih mungkin ya kembali lagi tadi kalau memang niat untuk beli harus hitung stop loss-nya itu ada di mana, support-nya ada di mana. Kalau saya lihat ini support-nya jauh banget sudah dari di atas 25%. Jadi kerugian kamu 1 juta. Berarti input kamu untuk buy itu berapa? Ya kamu harus tentukan. Ya, sekitar ini kalau saya lihat ini hampir 35% ada loh untuk supportnya. Ya, berarti kamu risk yang kamu tentukan ada 35%. Reward yang kamu harus dapat itu adalah minimal 35% juga. Minimal 1/1. Kalau nggak dapat, ngapain kamu beli saham ini? Yang lain masih ada. Nah, kalau kecuali tadi pagi kamu beli, hari ini profit, besok lanjut lagi. Ya, semoga sih besok lanjut lagi ya. Tapi IHSG sih udah naik, sudah cukup ini. Potensi koreksi nggak ada, nggak? Ya, bisa. Tapi kalau ini market newsnya lagi masih hot ya kita bisa hold sih. Cuman ya alangkah bagusnya namanya kan
di take profit dulu sebagian ditahan. Itu sih untuk BRIS. Oke, ini selanjutnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang lebih ke teknikal ya. Mungkin bisa dijawab singkat biar kita bisa jawab banyak pertanyaan ini, Pak Franky ini ya, dari Bapak Hari Setiawan, bagaimana moving average yang ideal untuk strategi trading. Pak Franky pakai MA juga Pak untuk analisa? Saya pakai namanya Precision, saya cuma pakai candlestick aja. Saya tidak pakai hanya saya butuhkan adalah value, presentasi, candlestick. Maka ini teman-teman harus banyak latihan. Coba googling aja nama-nama candlestick yang bullish and grooving, pin bar, bullish harami. Nah, itu aja coba latihan. Lebih sering banyak latihan untuk teknik analis, value. Kalau value namanya besar, candlestick-nya besar, itu udah pasti pakainya lanjut. 90% lanjut. Itu sih. Kita masuk teknikal, ini tren itu dilihat dalam berapa lama periode waktu dari Bapak Ilham? Untuk teknik analis saya biasa maksimal cuma 5 hari trading. Maksudnya gimana, Nabila? Putus tadi. Untuk kita menentukan tren naik atau tren turun itu kita melihatnya jangka waktu berapa lama? Oh, untuk jangka waktunya mungkin bisa ambil sekitar yang ditentukan dulu ranking marketnya mungkin bisa diambil sekitar kalau kita daily mungkin sekitar 2 bulan sampai 3 bulan untuk ranking marketnya. Jadi kita harus tentukan ranking marketnya seperti apa dulu. Kayak tadi Bang pola sideways tadi. Ya, habis itu kita tentukan dengan namanya candlestick-nya apa, dengan value-nya. Ya kita harus lihat value. Ya sih kalau value dari sahamnya itu besar, candlestick-nya naik, potensi besok naik itu pasti ada. Biasanya sih kalau dia naik, besoknya dia akan koreksi dulu dengan candle kecil, besoknya lagi lanjut lagi. Jadi dia seperti naik, seperti dia bull, habis itu dia base, habis itu dia bull lagi. Itu sih. Ya Pak, ini masih harus perbanyak latihan. Kalau untuk trading harus perbanyak latihan. Ya, tapi kalau jangka waktunya 2 sampai 3 bulan ya untuk trading. Iya, untuk ranking marketnya, iya. Iya, baik. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan dari Bapak Firman Syamsuddin. Ini kalau untuk kondisi sekarang ini, di mana market kan fluktuatif, ini dikaitkan dengan wabah COVID ya. Beliau bertanya apakah efektif kita menggunakan analisa grafik teknikal? Atau ada tips analisa lain, Pak? Justru sekarang yang lebih menarik, karena justru sekarang lagi market trading ya, bukan market investasi. Karena value investasi saya lihat di sini menghilang. Nah, mungkin dari itu kan, ini mungkin dari asingnya net sell terus ya. Jadi market investasinya agak berkurang, lebih market trading. Jadi orang lebih banyak trading, habis itu profit tuh dijual, habis itu naik lagi sahamnya. Jadi lebih ke ini, ya lebih market trading sih saat ini kalau saya melihat dalam waktu dekat ini. Oke, jadi justru lebih cocok untuk trading ya? Ya, lebih cocok untuk trading. Baik Pak, tadi kita sudah membahas terkait undang-undang. Ini juga muncul pertanyaan nih, kalau kita harus ambil momen di undang-undang ini masuk ke yang positif-positif. Nah, itu pertanyaannya sektor apa Pak yang recommended, yang paling diuntungkan dari Undang-Undang Omnibus Law ini, dan sektor apa yang harus kita waspadai nih? Kalau kemarin sih, kalau tentang Omnibus Law sih sudah jalannya. Terutama yang kemarin yang banyak menguntungkan itu sektor properti ya. Tapi sampai saat ini sudah banyak jalan. Propertinya sudah pada bullish. Kalau mungkin acara ini yang kita buat seminggu yang lalu, mungkin saya akan bilang properti. Mulai dari industrial. Kemarin mulai komersial yang naik, ya. Lebih ke sektor properti sih. Perbankan tadi sesi 2 naik. Saya belum tahu ada news berita apa, saya belum cek ini, belum dapat beritanya. Sesi 2 tadi seperti BUM, BRI, BTN semua naik. Ya, kalau syariah oke, tadi pagi udah jalan ya, karena kan dengan merger dari bank syariah ya. Ya, tapi kalau di Aceh kan lebih ke syariah ya, mungkin ya harus seperti BTPS, BRIS ya, jangan BRI ya. Tapi kalau mau ya sih nggak akan ya, nggak masalah sih. Ya, baik Pak. Ini muncul pertanyaan dari salah satu nasabah baru kita, Ilham, mahasiswa baru membuka akun RHB 1 bulan. Beliau bertanya, apa yang membuat suatu saham banyak dibeli dan bagaimana peran undang-undang dalam mempengaruhi IHSG? Mungkin ini pertanyaan bagi banyak newbie yang baru masuk ke saham, masih bertanya-tanya, sebenarnya saham itu naik turun itu kenapa sih gitu?
Jadi harga saham itu pasti akan naik turun ya. Itu pasti historical pasti akan kembali ya. Tapi kan harga saham itu kan banyak yang mempengaruhi baik makro dan mikro ya. Laporan keuangan dari isu-isu seperti demo ataupun pemilu ya, pilkada dan sebagainya itu pasti mempengaruhi ya. Karena kan perusahaan itu kan ada laporan keuangannya. Pasti kan namanya laporan keuangan itu kan namanya perusahaan, contoh nih Astra kan penjualan mobil, kalau penjualan mobil yang menurun, otomatis kan laba dia kan turun kan. Nah, laba turun memang akan muncul 3 bulan ataupun Q1 atau Q2 atau Q3. Saya ini udah Q3 ya, Q3 ditakuti turun, Q4 ditakuti turun ya. Banyak faktor yang mempengaruhi. Kenapa dia bisa naik? Ya, mungkin karena sudah turunnya terlalu drastis, ya harga mungkin namanya pembeli, ya, ini udah murah nih, apa beli. Akhirnya orang pada berbondong-bondong beli. Makanya saya bilang, banyak belajar trading, mungkin bisa banyak latihan. Nanti kalau yang Irham mungkin bisa banyak belajar dengan Pak Muslim sama Nabila, dia ada di sana. Ya. Terima kasih Pak Franky. Pak Tasrif mau menambahkan Pak, lebih simpel mungkin bisa dijelaskan untuk teman-teman yang newbie di sini, menjelaskan apa yang mempengaruhi saham itu naik atau turun. Pak Tasrif, silakan. Ya, tadi sebenarnya sudah dijawab detail ya oleh Pak Franky gitu ya. Jadi sebenarnya kalau faktor saham turun atau naik ya suatu saham itu ya kalau di Indonesia memang banyak terutama banyak masih dimakan news. Kalau investor Indonesia ya ngelihat news itu masih ini. Tapi tentunya nggak menutup kemungkinan juga ya seperti ini kan sekarang Q3 ya, Pak Franky ya? Q3 ya? Q3. Laporan-laporan keuangan juga udah mau mulai keluar nih. Ya, akhir bulan ini mulai. Oktober ini Q3 ini keluar laporan keuangan. Nah, itu itu momen-momen itu juga biasanya dimanfaatkan oleh beberapa investor-investor untuk mengambil posisi ya ataupun apabila laporan keuangannya buruk tentu mungkin ada sebagian investor yang mengalami kekhawatiran, ketakutan sehingga dia menjual saham yang dia pegang. Jadi sebenarnya itu mengenai naik dan turun itu lebih ke mekanisme pasar. Ya intinya kalau kita yang masih baru ya seperti yang Pak Franky sebutkan tadi, kita belajar terus. Kita belajar intinya kalau sekarang kita belajar lebih baik misalnya tentang ya fundamental kita pelajari, teknikal juga penting kita pelajari karena di sana kita menentukan kapan kita harus beli dan kapan kita harus jual. Jadi di teknikal itu kita ngelihat momennya, ya. Kita ngelihat momennya. Nah, untuk teman-teman yang baru sambil belajar, jadi view untuk sekarang long term dulu deh, sambil belajar gitu kan, sambil dapat informasi dari teman-teman sekuritas, misalnya ini bagus nih untuk long term, ya udah sambil cicil beli saham yang direkomendasikan, tapi kita juga belajar terus, jangan berhenti. Jadi itu untuk teman-teman yang baru masuk ke investasi di pasar modal. Beli ya naik harganya, kalau banyak yang mau jual ya turun. Kenapa orang mau banyak beli, kenapa banyak orang jual? Nah itu dia terkait apa yang Pak Franky sampaikan tadi, yaitu ada berita apa, kemudian ada kebijakan apa dari pemerintah dan sebagainya, itu akan mempengaruhi minat orang membeli ataupun menjual dari saham itu. Satu lagi pertanyaan baru masuk ini dari Madan. Saya ingin bertanya mengenai saham LQ45. Bagaimana cara kita melihat dan mengetahui saham baru yang akan masuk ke dalam saham LQ45 ke depannya? Yang kita ketahui ketika krisis terjadi seperti 98 dan 2008, akan ada saham yang naik hingga ribuan %. Itu apakah kita hanya dengan membaca laporan keuangan atau dengan faktor lain untuk saham blue chip ke depannya? Nah ini untuk menerawang Pak, ke depan apa nih yang bakal jadi blue chip biar bisa cuan ribuan %? Ada tips Pak? Siapa nih? Jadi gini, kalau untuk Pak Madan ya, Pak Madan atau Ibu Madan tuh? Pak Madan ya. Pak Madan. Ini, jadi kita jangan berandai-andai, oh ini saya saham ini kalau saya beli berharap untuk cuan ribuan %. Contoh kemarin memang yang kemarin sebelumnya MDKA ya, yang kemarin masuk terbaru ya. Nah, jadi kita fokus pada layar kita yang ada di saham. Mungkin teman-teman nanti ada saya tips untuk investasi, EQ45 mungkin bisa cari 1 sampai 40
market kapitalisasi yang terbesar sampai yang terkecil cuma maksimal sampai 40. Yang 5 diabaikan. Itu mungkin teman-teman bisa jadikan untuk investasi ya. Habis itu teman-teman mungkin bisa belajar sama Pak Muslim cara membaca laporan keuangan seperti apa dari 40 saham yang tertinggi market kapitalisasinya ya. Mungkin kalau Pak tadi untuk mahasiswa tadi ya Pak siapa tadi Ilham ya. Mungkin bisa belajar dari satu lot dulu ya kalau untuk Ilham. Jadi jangan khawatir kalau kita nggak belajar, kita kalau naik sepeda kalau nggak jatuh ya kita nggak pintar ya. Nah, untuk mengetahui terjadi krisis tahun 98 tahun 2008 itu sampai ribuan persen ya. Kalau ketika kemarin waktu pandemi kan turunnya banyak tuh. Nah, ya kita beli, ya makanya jangan takut. Seperti kemarin juga 2 minggu yang lalu juga atau orang bilang resesi kemarin juga diskon kan. Hari ini naik banyak loh. Nah, seperti contohnya BTPS, BRIS berapa sekarang berapa persen naik? BNLI kan gitu kan. Nah, contohnya seperti itu ya yang kita lihat. Jadi jangan saham itu turun takut. Aduh, takut ini turun ini. Jangan. Jadi kita belajar banyak teknikal analisnya. Belajar latihan, banyak latihan, saya yakin kok bisa. Oke, Pak. Ini muncul pertanyaan. Dapat dari apa sahamnya apa ya mungkin bisa tanya Pak Musi sama Nabila. Apa sih ada contekan-contekan nggak? Bisa nanti kita kasih. Tapi harus belajar juga ya. Jangan contek terus. Akhirnya nggak pintar-pintar nanti. Ada pertanyaan teknikal lagi, ini pertanyaan muncul terus ya, sepertinya harus kita tutup dulu untuk sementara pertanyaan, karena waktu juga sudah jam 5:05. Pertanyaan teknikal singkat saja Pak, tips screening saham dengan tools teknikal untuk trading harian. Oke, kalau untuk tipsnya, jadi saya nggak pakai screening, jadi saya setiap hari, saya akan pilihkan saham seperti ini, saya di Wall Street saya ini, di RHB ya, RHB itu bisa watchlist ya, mungkin Pak Musin sama Nabila bisa bantu nanti bisa dibuat watchlist-nya. Saya bisa tentukan dulu base industri sahamnya apa aja. Habis itu saya melihat lagi di sektor finance sahamnya apa aja. Mungkin kalau di Aceh kan syariah ya udah masukin yang syariah. Habis itu di sektor trade apa aja sahamnya. Nah, di situ cari yang harga hari ini naiknya yang masih new, terbaru, naiknya cukup strong, mungkin bisa dibeli dengan catatan stop loss-nya ditentukan langsung. Nah, contohnya seperti hari ini saya tadi agak ada melihat ada terakhir itu ada naik seperti kemarin ya, hari ini saya beli seperti ada saham tadi sore saya masuk SMBR ya, Nah, kemarin itu seperti BNLI sebelumnya ya, ada MDKA sebelumnya. Nah, itu teman-teman bisa tentukan dari situ closing ini biasanya saya suka bongkar-bongkar. Habis itu saya catat-catat. Nah, seperti ini catatan saya. Nah, panjang. Jadi saya selalu catat-catat saham saya. Nah, nih. Catatan saya banyak. Jadi sehari saya habiskan 1 HPS ini untuk cari saham, sortir secara manual, saya lihat. Habis itu trading plan untuk besok. Ya. Oke, ini mungkin lebih untuk Pak Tasrif ya, muncul pertanyaan resiko investasi saham Pak, apa saja karena setiap investasi pasti ada resikonya. Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ya itu memang perlu kita sadari, perlu kita pahami bahwa semua investasi pasti ada resiko tanpa terkecuali, mau investasi emas, tanah, rumah, termasuk investasi saham pasti ada resikonya, ya. Resiko investasi saham apa aja? Yang pertama capital loss. Capital loss tadi yang seperti dijelaskan Pak Franky, kita beli mahal, kita jualnya murah, itu artinya capital loss, ya. Itu yang harus dan itu harus dihindari oleh para investor, harus para trader. Kalau kita cuma nanggung capital loss melulu, bagus kita sedekah aja, nggak usah investasi. Ya, karena rugi terus gitu. Nah, jadi ada resikonya capital loss. Yang kedua itu tidak dapat dividen. Kenapa nggak dapat dividen? Karena perusahaan yang kita beli itu rugi. Ya, perusahaan yang kita beli rugi sehingga nggak dapat keuntungan, sehingga nggak ada dividen yang dibagikan. Ya, itu yang resiko yang kedua. Resiko yang ketiga yaitu perusahaannya dilikuidasi. Kenapa? Misalnya ada sengketa gitu ya, ada
hutang atau kinerja jelek, hutang yang tidak bisa dibayar misalnya, itu yang menyebabkan resiko likuiditas. Jadi makanya kita harus lihat juga, makanya kenapa selain technical analysis kita juga harus lihat nih fundamentalnya, sehat nggak ini perusahaan. Jadi untuk menghindari resiko likuidasi ini ya. Jadi itu beberapa resiko dalam berinvestasi saham. Silakan Nabila. Terima kasih Pak Tasrif. Terakhir untuk Pak Franky yang paling ditunggu-tunggu Pak. Setiap kegiatan pertanyaannya rekomendasi Pak. Boleh dong Pak dikasih contekan sesekali untuk kami ke depan apa nih yang bisa kami pantau untuk menjadi watchlist ke depan. Ini kan IHSG kalau hari ini sih saya masih agak bingung ya, karena IHSG-nya sudah hampir capai target saya di 5130. Atau 2 minggu yang lalu mungkin kalau Nabila sama Pak Musi ada ikut morning call yang 2 minggu yang lalu yang di RHB kita internal, itu saya ada bahas tentang IHSG targetnya 5130. Nah, mungkin besok kan kalau data masih bagus untuk nanti malam Dow Jones bisa mempengaruhi kita, itu mungkin akan overshoot langsung ke 51, sekitar mungkin naik untuk 50 poin ya. Tapi saya sarannya sekarang ini lebih berhati-hati. Tipsnya tadi kalau untuk stock pick sih tadi sore saya masuk SMBR di 505. Saya coba lagi trading di sana kan, tapi saya take profit di BTPS. Hari ini saya keluar dari BTPS. Saya tadi keluar dari saham saham ini yang gorengan ya, dibilang Raja. Tadi saya keluar juga. Saya ada keluar dari beberapa saham. Mungkin tadi saya lihat di terakhir ada untuk bank syariah mungkin BRIS sama BTPS, saran saya kalau naik pun nggak besar lagi lah untuk ininya, lebih hati-hati sih. Itu sih untuk besok saya masih belum bisa dapat harga yang saham yang mantap lah, karena IHSG-nya sudah naik 7 hari berturut-turut. Jadi aku agak khawatir karena dalam pola trading saya 5 hari doang. Ini malah lebih 7 hari, lebih 2 hari. Jadi agak hati-hati untuk saya. Untuk trading ya, tapi kalau untuk investasi ya lanjut terus, nggak masalah. Itu sih, Nabila. Baik. Makasih Pak Franky, Pak Tasrif juga luar biasa materi kita hari ini. Ya, luar biasa materi kita hari ini ada terkait pengenalan dari saham itu sendiri, sampai ke analisa teknikal dasar, dan juga muncul ilmu-ilmu advance ini yang keluar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya informasikan jika ada di sini yang belum memiliki rekening saham, atau temannya mungkin belum punya rekening saham, itu bisa diinformasikan untuk menghubungi admin di grup WhatsApp kita, karena kami bisa membantu proses pembukaan rekening saham secara online. Terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah berpartisipasi aktif. Ini kita sudah extend waktunya sampai 11 menit ini ya sekarang, karena partisipasi pesertanya masih antusias ini. Jadi kasihan juga Pak kalau kita close. Jarang-jarang jumpa Pak Franky kan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Franky, Pak Tasrif, juga seluruh peserta. Sebagaimana kami informasikan door prize tadi di awal, nanti akan diinformasikan di grup siapakah peserta yang beruntung mendapatkan door prize dari Bursa Efek Indonesia. Sebelum closing, boleh kita foto bersama dulu? Bagi yang bersedia dihidupkan videonya. Ya, hidupin video. Nah, itu dia wajahnya. Ya, kita foto bersama ya. Wajah-wajah cuan semua ini. Senyum. Tunggu, kita lihat settingannya dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan edukasi selanjutnya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, saya Nabila Khair Azhar selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Pak Tasrif. Oke, terima kasih Pak Franky. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Franky, Pak Tasrif. Ya, teman-teman semuanya. Happy cuan, happy cuan. Happy cuan. Cuan. Oke ya, kita close ya. Ya, bye. Ya, bye.